Halo Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan nama saya Mary Natalia. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja yang berada di SD Tunas Daud Denpasar. Berikut hasil uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Di pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kita harus berdoa dulu ya. Akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu KL. Silakan KL. Teman-teman, sebelum kita memulai PPL hari ini, sebaiknya kita mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kita bisa berkumpul di sini. Sebentar lagi kita akan memulai PPL. Memberkati supaya guru-guru yang PPL juga berkat bagi dosen. Tuhan Yesus, amin. Dan akhir. Greetings. Good morning, Miss Mary. Good morning, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Aurora Sofit Wijaya Kusuma. Selanjutnya Mikael Makonda. Nah, sekarang anak-anak, hari kita akan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Oke, baik, silakan dulu anak-anak. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar tentang cerita fabel ya. Oke, kita mulai ya. Silakan silakan. Next. Ya, next tadi. Ya. Jadi anak-anak, saya harus akan tanya dulu. Yang lalu kalian belajar tentang apa itu? Eksplanasi. Apa itu? Ngapain aja kalian di tes eksplanasi? Dijelaskan tentang apa yang lalu? Menjelaskan cerita yang kemudian ditulis dijawab ya, ditulis aja cerita. Nah, betul sekali ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita fabel ya. Hari ini cerita fabel. Oke, bisa next. Nah, ya. Jadi apa yang kalian tahu tentang fabel? Ya, betul sekali. Jadi cerita fabel ini adalah cerita yang mengisahkan tentang kehidupan binatang atau hewan ya. Ada yang pernah belajar sebelumnya tentang fabel? Nah ya, Eva, Adeline, Atta, Aurora ya. Ya, yang lain juga pasti pernah mendengar ya tentang apa itu fabel. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar tentang apa itu fabel ya. Jadi misalkan menanyakan satu-satu nih ya, nggak semua sih ya, bisa jawab silakan secara lisan aja ya. Apa itu cerita fabel? Apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu ketahui tentang fabel? Ya, Atta coba. Tema, tokoh, kata tempat, kata waktu. Ya. Oke, ini unsur pembangun dari cerita fabel ya. Yaitu ada tema, ada tokoh, ada Kata tempat. ada apa lagi? Kata waktu. Dan Pesan moral. pesan moral. Sama nggak ceritanya sama seperti cerita manusia? Bisa ya, sama ya. Tapi ini yang memerankan tokohnya adalah binatang atau hewan. Ya, sama. Temanya tentang kehidupan binatang ya, sama seperti yang kita pada umumnya kita manusia ya. Kemudian tokohnya hanya pembedanya di sini. Tokoh yang memerankan adalah semuanya hewan ya. Karena juga itu yang disebut dengan cerita fabel ya. Ini kelima hal inilah yang menjadi unsur-unsur pembangun dari cerita fabel ya.
Oke, next. Lagi next. Jadi semuanya ini unsur pembangun cerita fabel ini ya ada tema, tokoh, latar tempat, latar waktu, dan juga pesan moral ini semuanya berkaitan dengan kehidupan binatang ya. Misalnya temanya tentang apa? Cerita tentang persahabatan misalnya temanya ya. Masih tentang persahabatan ya. Kemudian tokohnya baru hewan misalnya tokoh antara persahabatan antara kelinci dan tikus misalnya begitu ya. Kelinci dan tikus ini dia bersahabat, terus kemudian mereka lah tokohnya yang memerankan cerita itu. Kemudian latar tempatnya misalnya apa contohnya? Latar tempat hutan, apa lagi? Sawah. Apa Fabel? Ya, di rumah misalnya ya, tidak sekolah, cok di perkotaan ya itu ya lihat di pantai ya, dapat di desa ya bisa. Pokoknya semua yang kalian sebutkan itu merupakan latar tempat. Terus kalau latar waktu ya, cok sore hari, besok ya, pagi hari, minggu depan, yang lain ayo ya apa? Pagi hari ya, ada apa? Kemarin, tidak? Siang ya. Semua yang kalian sebutkan betul ya, semuanya itu berkaitan sama waktu. Itulah yang disebut dengan latar waktu. Kalau pesan moral, ya cok. Ya betul sekali. Hal yang baik yang disampaikan di dalam cerita, contohnya apa cok? Hal baik itu. Tidak boleh membuli teman, bisa KL? Tidak boleh berbohong, tidak boleh keliru teman. Nah, hal baik ya yang disampaikan itu yang disebut dengan pesan moral. Jadi saat kalian sudah membaca cerita, ya dalam hal ini cerita fabel, kalian dapat pesan moral apa sih yang saya dapat dari cerita fabel ini? Pasti ada dong ya pesan moralnya. Misalnya dalam persahabatan tidak boleh saling ngejek atau harus saling membantu, menolong dan sebagainya. Itu yang disebut dengan pesan moral. Hal baik yang kita dapat dari cerita. Ya. Oke, kemudian next. Nah, sekarang apa yang kamu ketahui tentang fabel? Tadi kan sudah jelasin tuh apa itu fabel. Nah, sekarang apa melihat tadi pengertiannya, terus unsur pembangunnya apa sih yang kamu tahu tentang fabel? Coba yang lainnya. Siapa aja? Siapa? Atta, ya siapa Atta? Cerita tentang kehidupan hewan, betul. Apa lagi? Apa? Ya, apa? Kehidupan hewan, ya pastinya ya semua yang berkaitan sama kehidupan hewan ya kayak tadi seperti tadi di awal sudah dijelaskan ya ceritanya tentang hewan dan sebagainya ya seperti itu. Oke, nah ini ya ada gambar ya seperti ini ya. Ya silakan ditulis namanya dulu dan kelas ya. Nah di situ kalian bisa lihat di situ ada gambar apa saja ini. Coba disebutkan. Ada ya, cok, induk bebek, anak bebek ya. Satu lagi ada bebek yang ya, oh itu yang beda ya sama yang lainnya ya, ini yang lainnya. Oke. Nah dari gambar satu ini kalian bisa ceritakan di situ. Ya tuliskan dulu nomor 1A, silakan. Jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan tema dari gambar berseri cerita fabel yang kamu lihat. Nah, tuliskan temanya dari gambar berseri ini. Apa temanya, tentang apa? Silakan tulis. Ya. Ini cerita tentang apa? Dari gambar ini ya. Tulis dulu, silakan. Oke. Silakan tulis ya. Setiap gambar fabel tersebut dalam satu kalimat dengan kata-kata sendiri. Jadi silakan langsung ceritakan gambar satu, ini gambar satu, silakan diceritakan nih. Nah, apa? Baik, gambar kedua.
di gambar kedua itu. Ya. Oke, gambar ketiga. Kemudian gambar berikutnya ya, gambar keempat. Baik, next gambar terakhir ya, yaitu gambar kelima. Nah ini dia, sudah. Oke, bagi yang sudah langsung kerjakan yang poin C itu. Tuliskan pesan moral dari cerita fabel berdasarkan gambar yang kamu lihat tersebut. Jadi kamu tulis pesan moralnya apa? Ya, dari cerita tadi ada 5 gambar itu, 5 gambar yang sudah ditampilkan. Kalian ceritakan atau pesan moral apa yang kalian dapat dari cerita tersebut. Yang sudah kumpulkan ya. Ya. Ada yang belum? Ya, ada berapa? Oh, ada satu juga. Baik, ya. Oke. Tadi kalian sudah menulis cerita dari gambar berseri yang disampaikan di PowerPoint ini ya. Jadi ada 5 gambar, gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Menceritakan atau judulnya adalah titik bulu rupa. Ya, kalian sudah ceritakan itu dari gambar 1 ya, kemudian lanjut ke gambar 2 sampai gambar kelima. Kalian sudah jelaskan dan kalian juga sudah menulis pesan moral yang ada pada cerita tersebut apa. Pasti ada lah cerita pesan moral yang disampaikan oleh atau melalui gambar berseri tersebut ya. Ada. Ya, sekarang masih ada yang belum ya? Oh, Anastasia masih belum selesai. Masih banyak? Ya. Ya oke. Sekarang Bapak lanjutkan dulu. Oh, ini dulu. Ada lagi yang belum? Selain Anastasia ada? Oke, baik. Ya, sekarang kalian bisa akan bagikan menjadi kelompok 5 kelompok ya. Jadi kalian akan duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya, baik. Semua sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sekali lagi untuk memastikan kelompoknya ya. Kelompok 1 siapa? Elliot, Dinda, Devina. Oke. Lanjut kelompok 2 Cok, Oka, Austin, Fesdi, dan Tasya. Kemudian kelompok 3 Evan, KL, Aurora, dan Anastasia. Oke, lanjut kelompok 4 Leon. Di sini ya kelompok 4 ya. Leon, Clemens, Edelyn, dan Aca. Dan terakhir kelompok 5 Jonathan, Farel, Audrey, dan Atta. Ya, sudah semua dengan kelompoknya ya. Baik, sekarang sudah sekalian, kalau sudah sama kelompoknya, jadi bisa akan menjelaskan peraturan tugas yang akan kalian kerjakan ya. Jadi kalian akan mengerjakan secara berkelompok tugas ini ya. Aturannya adalah nanti misalkan bagikan setiap kelompok itu gambar berseri seperti ini ya. Sini misalkan bagikan, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar ya. Nanti kalian akan mendiskusikan di dalam kelompoknya. Nah, nanti kalian misalkan bagikan KKPD berkelompok ini ya. Jadi kalian akan menempelkan masing-masing gambar sesuai dengan nomor urut gambarnya ya, gambar 1 sampai gambar 5 dan seterusnya. Nah setelah itu kalian bersama kelompok kalian menceritakan ya apa yang kalian lihat melalui gambar berseri yang sudah ajukan tadi. Jadi nanti ya, nanti kalian ceritakan temanya apa, kemudian ceritanya tentang apa di situ ya, termasuk unsur-unsur pembangun kabel tadi. Ada apa saja? Tokohnya siapa saja, apalagi temanya ya apa, kemudian latar waktu, latar tempat, terus pesan moralnya apa saja ya, bisa ditulis nanti di sini ya. Nah sekarang kalian diskusikan
Dapat sama dia bisa banyak. Boleh yang sudah dapat tas yang sudah dibagikan, kalian diskusikan apa yang mau kalian lakukan dalam masa pembagian tugas, begitu ya. Siapa yang membimbing, siapa yang nanti nulis, siapa yang nanti akan menulis. Nah, semua dalam kelompok itu saling bekerja sama ya. Tidak ada yang diam saja, semuanya bekerja sama. Jadi kalian ya, terima kasih ya sudah. Jadi kalian saling membantu satu sama lain ya. Oke? Oh, sorry. Satu kelompok ada kurang. Yang baru. Ya, maaf ya. Tiga orang, ya kan? Enggak, ini loh ya, kan gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Nah, gitu loh, ya lihat urusannya. Oke, sudah semua dapat. Nah, sekarang silakan kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya. Oke, baik, semua sudah dapat dan sekarang silakan dikerjakan. Siapa yang bagian mengunting, bagian menempel, bagian yang menulis cerita, ya. Semuanya bekerja sama. Ya. Saling diskusikan di dalam kelompok kalian, ya. Oke. Baik. Ya, silakan tulis. Jangan lupa tulis dulu nama kelompoknya di dalam RKPD yang sudah bagikan tadi ya, sudah dibagikan. Nama kelompoknya ada 4, ya tulis 4. Oke, silakan. Austin bantu menulis cerita sama Austin ya. Austin baru gunting juga. Bantu gunting ini, merapiin. Nah, cok yang untuk merapiin. Ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan proyek ini tidak ya? Ya. Ayo saling bekerja sama semua, tidak ada yang diam, semuanya bekerja sama, bantu temannya. Dibantu menempel mungkin atau menulis ceritanya, gunting, kan banyak itu kegiatan yang bisa dilakukan ya. Jadi tidak ada cerita yang diambil saja ya. Ayo bantu semua. Ya, usahakan yang rapi ya.
gambar ini kan gitu. Jadi nggak ada lisan kalian dia nggak ngapa-ngapain ya. Jadi tetap bantu bikin ceritanya apa bikin ya. Kemudian yang rapi juga tempel gambarnya ya supaya itu juga menjadi penilaian ya. Ya. Pada gambar 1 terlihat bahwa ada dua hewan yaitu singa dan tikus. Contohnya pada tikus apabila hewan dihawakan pada gambar 2 tikus ingin berteman dengan singa. Pada gambar ketiga, terlihat kalau singa membuatan satu total kedua ketika waktunya siang. Pada gambar keempat, singa terperangkap. Tikus datang dengan wajah sebagiannya perhatian dari tikus mau menolong singa. Nota tentangnya tentang nota unicorn. Dan pada akhirnya singa dan tikus berteman dengan baik. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan tentang kami. Kemudian kita lanjut presentasi kedua yaitu kelompok 2. Silakan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya, jadi semua kelompok sudah presentasi ya. Presentasikan presentasi yang sudah dibuat. Jadi tadi ini sudah lihat dari kalian bekerja bersama dengan kelompoknya ya, saling diskusi. Jadi semuanya terlibat dalam pengerjaan proyek-proyek ini ya. Jadi semuanya mendiskusikan, ada yang bantu menggunting, ada yang bantu menempel, ada yang bantu menulis cerita, membagikan apa ide-idenya. Nah itu satu kerjasama yang baik ya dalam kelompok ini sudah praktikkan tadi setiap kelompok sudah melakukannya dengan baik ya. Jadi dari sini bisa lihat bahwa kalian sudah bisa mengembangkan ide cerita dari cerita berjudul
Jadi sudah ada unsur pembangun dari cerita fabel itu sudah disampaikan di dalam setiap gambar seri yang bisa kita sediakan ini ya. Sudah kalian kerjakan dengan baik. Oke. Baik. Sekarang kita mau briefing dulu sebentar ya. Ini ada word wall ya. Ada yang sudah pernah main ini kan? Nah ya. Oke, baik. Sekarang kita dijawab. Ada 5 pertanyaan secara berkelompok aja ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Berurut ya. Oke. Ya, kelompok 1, silakan. Ya, dijawab. Apa pengertian fabel? Yang mana jawabannya? A. A. Cerita tentang hewan. B. Cerita tentang manusia. C. Cerita tentang tumbuhan atau C. Atau D. Cerita tentang anak-anak. Yang mana? A. A ya. Betul. Coba kita lihat ya. Cerita tentang hewan. Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini komplit ya. Jadi nanti next kita main lagi ya. Jadi dari sini. Terus oke, baik. Nah ya. Jadi ya. Oke. Jadi semuanya hebat ya, bisa menjawab pertanyaan yang disajikan. Oke. Baik. Kalian coba simpulkan pelajaran hari ini tentang apa? Coba disimpulkan aja Pak Farel. Cara membuat cerita fabel dari apa? Dari gambar berseri ya yang sudah diberikan. Oke, ada yang lain lagi? Arti dari cerita fabel, apalagi yang lain apa? Ya, unsur-unsur pembangun dari cerita fabel. Ini mau coba lagi ya? Udah ya? Ya, terus kalian disampaikan tadi ya. Jadi tadi kalian sudah belajar tentang fabel ya, unsur-unsur pembangunnya. Apa itu fabel? Kemudian apa saja yang menjadi unsur pembangun dari cerita fabel? Ada? Coba kalau masih ingat apa saja? Tema, tokoh, kata waktu, kata tempat, dan kata moral. Betul sekali ya. Jadi kalian menyimak dengan baik. Kemudian tadi juga tugas kelompoknya kalian mengerjakan apa tadi? Ya, yang tadi disampaikan sama Farel ya, yaitu mengembangkan atau membuat cerita, menulis cerita fabel ya, jadi cerita fabel. Jadi gambar berseri yang dibagikan yang diberikan. Sekarang kalian bisa lihat di situ ada proses atau tes akhir ya di kegiatan ini ya. Sebentar. Apa tema dari cerita fabel Singa dan Tikus tersebut? Ya, Cok. Persahabatan. Yang lain ada? Jawaban yang lain? Ya ya, sama semua ya. Jadi tentang persahabatan. Nah, betul sekali ya. Nah, sekarang sebelum mengakhiri kegiatan, saya akan berikan kalian refleksi. Silakan Dinda mohon bantuannya dibagikan ke teman-temannya ya. Nah, yang sudah dapat ya. Ini satu-satu. Jadi masing-masing setiap kalian menulis. Jonathan boleh kembali. Silakan ditulis namanya dulu, kemudian kelas, dan jawab pertanyaan yang ada dalam lembar refleksi tersebut. Silakan ya ditulis. Sekarang terima kasih ya sudah mengisi lembar refleksi ini. Jadi ini nanti sebagai bagian apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini ya. Ada rencana tindak lanjut ya untuk pertemuan berikutnya yang berkaitan dengan materi pelajaran berikutnya ya. Nanti kita akan bertemu untuk di pertemuan yang berikutnya ya. Untuk hari ini pembelajaran cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran kalian mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini ya. Jadi kita akan menutupnya